Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Diren Handayani, mahasiswi Farmasi Universitas Binawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sediaan tetes mata kloramfenikol. Latar belakangnya, kloramfenikol merupakan bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga untuk sediaan akhir tetes matanya tidak bisa dilakukan sterilisasi akhir menggunakan pemanasan autoklav maupun sterilisasi oven. Maka teknik sterilisasi yang akan digunakan adalah menggunakan filtrasi, yaitu alat filter milipor yang menggunakan membran 0,45 nanometer dan 0,22 nanometer. Pada pembuatannya, maka semua bahan dan alat terlebih dahulu disterilisasi sesuai dengan jenis bahan serta sifat dari bahan serta alat tersebut. Tetes mata definisinya adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi, digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata, dan juga bola mata. Sediaan mata merupakan produk steril, tidak mengandung partikel asing dalam campuran dan wadah yang cocok untuk digunakan pada mata. Nah, apa saja keuntungan dan apa saja kekurangan dari sediaan tetes mata ini? Keuntungannya, larutan mata memiliki kelebihan dalam hal kehomogenan, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan. Kemudian suspensi mata memiliki kelebihan di mana adanya partikel zat aktif dapat memperpanjang waktu tinggal pada mata sehingga meningkatkan waktu terdisolusinya oleh air mata, sehingga terjadi peningkatan bioavailabilitas dan efek terapinya. Nah, sekarang kita membahas tentang kekurangannya. Kekurangan dari sediaan tetes mata, volume larutan yang dapat ditampung oleh mata sangat terbatas, maka larutan yang berlebih dapat masuk ke nasal cavity, lalu masuk ke jalur gastrointestinal, menghasilkan absorpsi sistemik yang tidak diinginkan. Misalnya beta blocker untuk perawatan glaukoma dapat menjadi masalah bagi pasien gangguan jantung atau asma bronkial. Kemudian kornea dan rongga mata sangat kurang tervaskularisasi. Selain itu, kapiler pada retina dan iris relatif non-permeable, sehingga umumnya sediaan untuk mata adalah efeknya lokal atau topikal. Nah, apa aja syarat-syarat dari sediaan tetes mata? Syarat dari sediaan tetes mata yang pertama steril, yang kedua isotonis dengan air mata, bila mungkin isohidris dengan pH air mata, isotonis sama dengan 0,9% bobot per volume NaCl. Rentang yang diterima 0,7 sampai 1,4% bobot per volume atau 0,7 sampai 1,5% bobot per volume. pH air mata sama dengan 7,4. Larutan jernih, bebas partikel asing dan serat halus. Tidak iritan terhadap mata, terutama untuk basis salep mata. Nah, formulasinya ada zat aktif dan bahan pembantu. Bahan pembantunya seperti pengawet, pengisotonis, antioksidan, pendapar, peningkat viskositas, pensuspensi, serta surfaktan. Untuk pelaksanaannya, alat-alat disterilisasi sesuai dengan sifat dari alat tersebut. Kaca bisa disterilisasi pada autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk vial disterilisasi pada oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, sterilisasi yang digunakan untuk sediaan ini yang pertama kloramfenikol, digunakan radiasi sinar UV, natrium tetraborat dan asam borat digunakan oven,
Dan Aquades digunakan sterilisasi teknik dengan autoclave. Nah, bagaimana cara pembuatan dari tetes mata? Yang pertama, pencampuran dilakukan di dalam laminar airflow. Kemudian pembuatan aqua pro injeksi bebas O2, yang mana yang pertama Aquades dipanaskan di atas hot plate sampai mendidih. Kemudian waktu pemanasan 30 menit dihitung setelah air mendidih. Dan dipanaskan lagi selama 10 menit agar diperoleh aqua pro injeksi. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yaitu 10 ml Aquades dimasukkan ke dalam beaker gelas. Kemudian ditambahkan natrium tetraborat dan asam borat yang fungsinya sebagai pendapar. Diaduk dengan batang pengaduk hingga larut dan homogen. Kemudian ditambahkan kloramfenikol ke dalamnya dan diaduk sehingga homogen dan larut. Kemudian pengecekan pH meter dengan indikator. Jika sudah isohidris, maka tidak perlu penambahan NaCl atau NaOH sebagai pengajus pH. Yang terakhir, dilakukan sterilisasi dengan filtrasi. Proses filtrasi seperti apa? Sediaan diambil seluruhnya, kemudian difiltrasi. Yang pertama menggunakan membran 0,45 nanometer. Itu fungsinya untuk menyaring partikulat. Yang kedua dengan membran 0,22 nanometer untuk menyaring mikroba lainnya. Setelah itu difiltrasi sediaan, kemudian langsung ditampung pada wadah sediaan primer. Kemudian wadah ditutup rapat. Setelah itu dipacking dengan kardus tetes mata tersebut. Nah, begitulah presentasi saya tentang pembuatan sediaan tetes mata kloramfenikol. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang lainnya. Sebelumnya saya minta maaf dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.